Akrom, saya Ayu Prasasti dari kelas KA Akuntansi ingin menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana. Sementara itu, emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Ada 3 pihak lain yang bakal kita temukan di bursa efek, yaitu yang pertama underwriter ataupun penjamin emisi, yang kedua ada broker atau pialang yang punya fungsi utamanya adalah sebagai perantara dagang yang menjembatani investor dengan emiten. Yang ketiga adalah manajer investasi. Di dalamnya kalau kita bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan. Jenis-jenis surat berharganya adalah yang pertama saham, yang kedua reksadana, yang ketiga adalah surat utang atau obligasi. Yang keempat adalah ETF atau Exchange Trade Fund. Berikutnya adalah derivatif. Derivatif ini terdapat dua jenis, yaitu warrant dan right. Keuntungan berinvestasi di pasar modal. Cara pencarian yang mudah bisa dilakukan dengan dana yang kecil, seperti memperoleh 100 lot saham dengan biaya kurang dari 100.000. Tingkat keuntungan cukup besar, kepemilikan efek di pasar modal memberi tingkat keuntungan yang cukup besar. Bagi contohnya, kepemilikan saham tidak hanya membuat kamu bisa mendapatkan capital gain, tapi juga bisa memperoleh dividen. Nilai investasi bisa terus berkembang dibandingkan dengan menabung. Investasi di pasar modal jauh lebih menguntungkan. Kita bisa punya kesempatan untuk meraih keuntungan berlipat seiring dengan berjalannya waktu, dikenal dengan efek compound. Bisa digunakan sebagai jaminan terakhir. Kita dapat memanfaatkan kepemilikan efek seperti saham sebagai jaminan pengajuan utang. Pengajuan utang dengan agunan saham adalah praktek yang sah di mata aturan perundang-undangan Indonesia. Kelemahan pasar modal yang pertama adalah belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ketidakstabilan kurs pada saham, dan investasi juga memiliki resiko. Begitu pula dan berinvestasi di pasar modal. Di dalam investasi tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga mendapatkan kerugian. Salah satu pasar modal dari PT Bursa Efek Indonesia adalah reksadana. Reksadana merupakan alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, yang khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran modal lokal untuk berinvestasi di pasar modal. Reksadana tersebut mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut dalam Undang-Undang Pasar Modal. Yang pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Keuntungan reksadana adalah pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi terhadap dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga adalah efisiensi waktu yang dilakukan investasi pada reksadana di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional. Maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya. Risiko reksadana.
Yang pertama adalah resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, resiko likuiditas yang menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Yang ketiga, resiko wan prestasi. Resiko ini merupakan resiko terburuk di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wan prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang bank, kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Reksadana dapat dibedakan menjadi reksadana pasar uang atau money market fund yang melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Yang ketiga, reksadana saham atau equity fund. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Dua jenis reksadana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Dan resiko tersebut lebih tinggi dari yang sebelumnya. Yang keempat, reksadana campuran atau discretionary fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Sekian dari penjelasan saya tentang pasar modal. Selamat malam, terima kasih.